Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Naimah dengan nomor induk mahasiswa 2023142020. Saya merupakan salah satu mahasiswa kelas karyawan program studi PG PAUD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil PowerPoint saya mengenai bela negara oleh dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Nah, bela negara pada kali ini mempunyai 3 subtema atau 3 subbahasan materi. Yang pertama yaitu landasan yuridis bela negara, yang kedua yaitu konsepsi bela negara, dan yang ketiga yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara. Baiklah, sebelum melanjutkan materi, alangkah baiknya yuk kita bahas mengenai pengertian bela negara. Apa sih bela negara itu? Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Bela negara juga dapat diartikan sebagai sebuah semangat berani berkorban demi tanah air, baik harta bahkan nyawa sekalipun berani dikorbankan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi warga negara Indonesia, usaha pembelaan negara harus dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara. Lantas apa saja sikap bela negara yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu mengikuti upacara dengan hikmat. Mengikuti upacara dengan hikmat adalah wujud kesadaran berbangsa dan bernegara. Banyak sekali generasi penerus bangsa yang tidak mengikuti upacara dengan hikmat atau bahkan mereka enggan untuk mengikuti upacara. Padahal upacara memiliki banyak makna, yakni menghormati jasa para pahlawan, meningkatkan kedisiplinan, dan rasa cinta terhadap tanah air. Yang kedua yaitu membayar pajak tepat waktu. Pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja negara dan kebutuhan warga negara. Jadi seharusnya pajak akan kembali pada rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Yang ketiga yaitu menghindari golput ketika pemilu. Banyak masyarakat yang golput, tidak mencoblos sewaktu pemilu, bahkan tidak menyempatkan diri untuk datang ke TPS dengan berbagai alasan. Aksi ini sangat disayangkan karena masa depan bangsa ada di tangan para pemilih. Marilah kita masuk pada materi yang pertama, yaitu landasan yuridis bela negara. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Contoh landasan yuridis yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lanjut pada materi yang kedua yaitu konsepsi bela negara. Konsepsi bela negara adalah sebuah konsep yang disusun perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Materi yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya, bela negara ialah
hak dan kewajiban seluruh warga negara sesuai dengan posisi, peran, dan kedudukannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Adapun contoh hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara yaitu yang pertama, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan. Yang ketiga, wajib ikut serta dalam usaha keamanan. Yang keempat, wajib mendukung produk dalam negeri. Yang kelima, melindungi keberagaman negara, dan lain-lain. Adapun contoh hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara yaitu yang pertama, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan. Yang ketiga, wajib ikut serta dalam usaha keamanan. Yang keempat, wajib mendukung produk dalam negeri. Yang kelima, melindungi keberagaman negara, dan lain-lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita masuk pada materi yang pertama, yaitu landasan yuridis bela negara. Landasan yuridis merupakan